Setiap tanggal 3 Desember merupakan Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga pendidikan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskeda, tahun 2018 terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia pendidikan, menurut data BPS, akses pendidikan kepada kaum disabilitas masih tergolong rendah. BPS menyebutkan terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Sementara penyandang disabilitas yang berhasil tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dari total penyandang disabilitas. BPS juga menyebutkan lapangan pekerjaan bagi disabilitas pada periode 2016 sampai 2019 tidak pernah tumbuh lebih dari 49%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terdiri dari mendapatkan pendidikan yang bermutu, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Dari sinilah pemerintah membuat kebijakan, yaitu pendidikan sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif. Namun, apakah undang-undang tersebut berlaku dalam kenyataan yang ada di dunia ini dan manakah pembuktiannya? Walaupun sudah banyak sekali perkembangan dalam sektor pendidikan untuk penyandang disabilitas, tak menutup kemungkinan juga bahwa mayoritas dari mereka masih tidak diberikan keadilan yang pantas. Data dari Survei Ekonomi Nasional atau Susenas 2018 menunjukkan hanya 56% anak penyandang disabilitas yang lulus sekolah dasar, dan hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Berdasarkan statistik pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%. Sementara itu, penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62%. Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Wahyuningsih menyebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 2016, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat. Di antaranya, dengan menjamin pendidikan untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus dengan mengikutsertakan mereka dalam program wajib belajar 12 tahun dan mengutamakan mereka dapat bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Namun, Sri mengakui fakta di lapangan saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Sri mengatakan berbagai hambatan yang masih harus dihadapi, misalnya masih ada penolakan dari berbagai orang tua maupun masyarakat. Kesenjangan yang ada menyebabkan penyandang disabilitas terasa terasingkan dan terbedakan dalam halnya dunia pendidikan, karena adanya kekurangan yang nampak. Tetapi, mereka pun manusia dan mereka layak untuk menerima hak yang mereka punya sebagai manusia dan menempuh pendidikan yang sama seperti yang lainnya, tanpa dibedakan atau diasingkan sedikit pun. Kami sebagai masyarakat yang berpikiran terbuka haruslah memanusiakan sesama manusia walaupun adanya keterbatasan. Keadilan untuk mereka adalah kemerdekaan yang tercapai untuk bersama. Mereka punya hak dan mereka pantas mendapatkan pendidikan yang layak.